Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai event CinemaCon tahun 2025 yang dimana Sony Pictures akhirnya sudah mengumumkan bahwa judul resmi untuk Spider-Man 4 MCU adalah Spider-Man Brand New Day. Tapi kira-kira apa maksud dari subjudul Brand New Day yang satu ini? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Sony Pictures akhirnya udah meresmikan judul dari Spider-Man 4 MCU yang berjudul Spider-Man Brand New Day. Tapi kira-kira apa maksud dari judul Brand New Day yang satu ini? Seperti yang kita tahu ya, semenjak Tom Holland udah dikontrak oleh Disney dan juga Sony untuk memerankan Spider-Man di MCU ini, yang pertama kali muncul di film Captain America Civil War tahun 2016 sebagai cameo, dia akhirnya mendapatkan trilogi pertamanya, yaitu Homecoming, Far From Home, dan juga No Way Home. Oke, kita coba klasifikasikan satu persatu dari semua judul Spider-Man versi Tom Holland selama ini di Marvel Cinematic Universe. Yang pertama ada Spider-Man Homecoming yang berfokus kepada petualangan Peter Parker ketika menikmati masa SMA-nya dalam acara party Homecoming sebagai bentuk penyambutan murid baru dan juga angkatan yang akan naik kelas. Dan ini jadi momen utama ketika Peter Parker mengantar Liz Toombs untuk berdansa dalam party Homecoming tersebut. Namun akhirnya Peter Parker lebih memilih untuk menyelamatkan dunia sebagai Spider-Man dari ancaman kekasih ayahnya, yaitu Adrian Toombs alias The Vulture. Yang kedua, Spider-Man Far From Home yang berfokus kepada petualangan Peter Parker sebagai Spider-Man yang punya misi yang jauh dari rumahnya di kota New York yang berlokasi di negara Eropa untuk menghadapi ancaman Mysterio, sang ahli ilusi. Yang ketiga ada Spider-Man No Way Home yang berfokus kepada asal-usul Peter Parker sebagai Spider-Man yang udah mulai terbongkar kepada publik. Dan kata No Way Home ini sendiri yang berarti bahwa Peter Parker ini nggak bisa mencegah hal itu dan menerima akibatnya sebagai seorang superhero. Bibinya tewas, bahkan satu universe terancam karena ulahnya sendiri. Dan juga semua orang di satu universe itu udah lupa bahwa dia adalah Spider-Man akibat mantra Doctor Strange. Jadi total ada 3 film Spider-Man versi Tom Holland yang selama ini sudah jadi topik utama di MCU, yang dimana kalau kita gabungkan semuanya, ini adalah sebagai bentuk gambaran pendewasaan Peter Parker untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dan titik pendewasaan Peter Parker ini sudah dimulai ketika dia diberikan sebuah quotes kepada Aunt May sebelum kematiannya yang mengatakan, "With great power, there must become responsibility." And with great power, there must also come great responsibility. Nah sekarang kita beralih kepada judul Spider-Man Brand New Day yang dimana kita bisa melihat dari segi fontnya, teks, huruf, warna, bahkan subteksnya sangat berbeda dari trilogi sebelumnya, yang berarti ini adalah fase di mana Peter Parker itu sebagai Spider-Man akan memulai hari barunya dengan meninggalkan semua memori lamanya, yang membuatnya belajar tentang arti tanggung jawab yang sebenarnya sebagai orang dewasa. Dengan Peter Parker yang sudah masuk kepada jenjang kuliah, pastinya dia akan meninggalkan kesan childishnya yang sudah ia alami selama masa SMA-nya dulu dan akan belajar untuk selalu hidup mandiri. Yang dimana hal ini adalah Peter Parker yang udah kita kenal dari versi komik dan juga versi Sam Raimi dulu yang diperankan oleh Tobey Maguire sebelumnya, dimana dia harus cari kerja, bayar uang sewa untuk tempat tinggalnya, bayar kuliah, menghadapi ujian kelas, tapi juga ada sebuah tanggung jawab sebagai Spider-Man di kota New York tersebut. Oke, kita fokus kepada judulnya sendiri dari model font Spider-Man-nya. Gua rasa mereka mengambil sebuah referensi dari komik The Amazing Spider-Man yang dirilis pada tahun 2023 dan juga animasinya Ultimate Spider-Man yang dirilis pada tahun 2012, yang dimana fontnya dibuat lebih ke arah komik akurat, yang sepertinya menandakan bahwa trilogi Spider-Man MCU terbaru ini akan mengambil beberapa kisah yang sesuai dengan konflik komik originalnya. Kemudian kita beralih kepada subjudulnya yang berjudul Brand New Day, yang dimana ini sebenarnya sebagai sebuah tanda
bahwa sekarang Peter Parker akan memulai harinya yang baru dengan petualangan juga yang sangat baru yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Yang bisa jadi konflik itu adalah konflik dari multiverse itu sendiri. Karena hal ini udah diresmikan oleh pihak Sony Pictures bahwa plot cerita di film Spider-Man Brand New Day ini akan juga melibatkan multiverse Marvel. Seperti halnya pada film ketiganya dalam film Spider-Man No Way Home tahun 2021. Nah, kita bisa melihat jadwal rilis di film ini adalah tanggal 31 Juli tahun 2026 di bioskop, yang dimana film ini akan dirilis setelah film Avengers Doomsday, yang dimana ini juga menjelaskan kenapa Spider-Man tidak masuk kepada plot utama Avengers kelima nanti. Tapi gue sebagai fans percaya bahwa pihak Marvel ini sedang membuatkan sebuah rencana untuk menyambungkan plot cerita Spider-Man Brand New Day kepada Avengers Doomsday. Sama halnya seperti film Avengers Infinity War ke Ant-Man and the Wasp, dengan suatu timeline cerita yang saling berkesinambungan satu sama lain. Tapi judul Brand New Day ini membuat kita callback kepada plot cerita Spider-Man One More Day, yang dimana ini adalah sebuah plot komik ketika Spider-Man itu yang merupakan Peter Parker ini akhirnya asal-usulnya sudah mulai terbongkar kepada publik dan kehidupannya sudah mulai berantakan. Maka dari itu Peter Parker ini meminta bantuan kepada iblis Mephisto untuk menghapus ingatan semua orang-orang bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Tapi dengan cara Mephisto ingin menumbalkan istrinya, yaitu Mary Jane, yang saat itu sedang dalam keadaan hamil juga. Jadi sepertinya di trilogi baru Spider-Man ini kedepannya akan ada nama Day sebagai bentuk subjudulnya. Entah itu Horrible Day, atau Nightmare Day, atau Bad Day mungkin. Nggak tahu lah ya. Ya seperti kayak trilogi utama MCU kemarin, dengan banyak sekali subjudul Spider-Man dengan kata home di bagian subjudul triloginya sebagai nama IP untuk Spider-Man yang dipertahankan oleh Disney dan juga Sony sebagai bentuk hasil kerjasama mereka berdua. Leave them. They're mine. What are you doing? There you go. Kabarnya Spider-Man Brand New Day ini juga akan punya beberapa villain yang juga akan tampil ke film trilogi yang satu ini. Yang pertama ada Chameleon alias Dimitris Mediakov dan juga Kingpin, yang dimana hal ini belum bisa kita konfirmasi ya, karena ini masih bentuk sebuah rumor belaka yang dirumorkan oleh beberapa media besar di luar sana. Oke, coba kita breakdown semuanya satu persatu ya. Kalau Chameleon di MCU sebenarnya dia udah pernah muncul, yang dimana Dimitri ini pernah menjadi agen rahasia dari Nick Fury ketika dia membantu Peter Parker dalam menghadapi Mysterio di film Spider-Man Far From Home di negara Eropa. By the way, Chameleon merupakan sosok musuh Spider-Man yang bisa merubah bentuknya menjadi siapapun untuk mengelabui Spider-Man dan juga semua orang yang menjadi lawan-lawannya. Dan dia merupakan sosok pencuri yang selalu menargetkan bank sebagai target utamanya. Bahkan kemunculannya sempat ada di film Sony Spider-Man Universe di film Kraven the Hunter, karena dia merupakan adik tiri dari Kraven the Hunter itu sendiri. Dan juga dia pernah muncul di animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Tapi menurutku ya, villain Spider-Man yang paling cocok untuk muncul di film keempat ini adalah Kingpin yang diperankan oleh Vincent D'Onofrio, yang dimana sekarang dia untuk menjabat sebagai wali kota New York yang baru, dan juga untuk menegakkan sebuah hukum yang bernama Anti-Vigilante Law, yang dimana jabatan ini terbukti masih berlanjut sampai kepada serial Daredevil Born Again season kedua yang juga akan tayang di tahun 2026 mendatang. Yang dimana sekarang dari pihak Marvel Studios lagi syuting mengenai project season kedua yang satu ini. Yang dimana ini juga akan menjadi momen yang sangat langka. Dengan tema street level hero, Spider-Man akan kembali kepada tema grounded untuk menghadapi ancaman sekelas Kingpin yang menjadi wali kota di kota New York yang sangat korup terhadap kota tersebut. Apalagi aktor utamanya Vincent D'Onofrio punya keinginan bahwa suatu hari nanti dia ingin menghajar Spider-Man dalam project MCU mendatang. Bahkan itu udah ia impikan jauh sebelum Marvel Netflix diambil alih oleh Disney dan juga pulang kepada IP lamanya, yaitu Marvel Studios. Jadi menurutku sejauh ini ya, Kingpin adalah villain yang cocok untuk melawan Spider-Man dalam project keempat Brand New Day yang satu ini.
Semoga aja dengan film Spider-Man Brand New Day ini bisa memberikan sebuah plot cerita segar dengan menggabungkan tema street level hero dan juga multiverse dengan baik. You're keeping tabs on me. No, I'm not. What profession would that be? I'm a lawyer. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya.